Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Dewan Juri beserta Bapak Ibu Guru yang saya hormati, tak lupa kepada kawan-kawan semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindah yang ada di muka bumi ini. Tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana telah mengajak kita dari kegelapan ke terang benderang, sehingga kita selalu ada di jalan yang lurus, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, perkenalkan, saya Adifa Mahira dari SD Itanimah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang meneladani Rasulullah sebagai uswah bagi kita semua. Para hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW adalah pribadi yang luar biasa. Allah menyebut Rasulullah sebagai manusia berbudi pekerti luhur. Di antara akhlak luhur beliau yaitu rendah hati, sabar, pemberani, jujur, zuhud, dapat dipercaya, dan masih banyak lagi. Akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad SAW telah menjadi teladan mulia bagi umat beliau. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk meneladaninya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW, yaitu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Teman-temanku yang dirahmati Allah, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW adalah tauladan dalam segala hal. Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah karena beliau low profile dan tidak pernah merasa selalu benar. Kalau keliru, beliau berbesar hati dan berlapang dada untuk memperbaikinya. Contohnya, Nabi juga pernah keliru. Dalam Al-Quran surat Abasa, Nabi ditegur oleh Allah loh, karena ada seorang buta yang datang untuk belajar, tapi malah dicuekin oleh Nabi karena beliau sedang kedatangan tamu pembesar Quraisy. Pengikut Nabi Muhammad SAW tidak ada yang menggosipkan beliau kalau ada kesalahan yang terjadi padanya. Bahkan tidak ada yang saling unfollow. Mereka hanya mengingatkan Nabi secara santun. Nabi Muhammad SAW orangnya tidak kaku, padahal beliau merupakan orang yang paling soleh. Intinya, banyak yang bisa kita ambil dari pelajaran tadi tentang kebesaran Allah yang menggerakkan hati orang banyak. Alur hidup kita itu ditentukan oleh Allah, dan akhlak itu adalah bingkai segala kebaikan. Terkait hal ini banyak sekali kok hadis yang menyatakan bahwa akhlak itu penting. Salah satunya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Hadis riwayat Bukhari. Teman-temanku yang dirahmati Allah, maka marilah kita meneladani sifat-sifat terpuji akhlak Rasulullah. Mau tahu kan bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah sidik, yaitu benar atau sikap jujur. Artinya, kita harus berkata sesuai dengan fakta tanpa ada kebohongan. Sifat yang kedua adalah amanah.
yaitu dapat dipercaya. Contohnya, jika ada urusan atau titipan yang dipercayakan oleh seseorang, maka harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Sifat yang ketiga adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Contohnya, kita harus saling menasehati dalam kebaikan dan menjauhi kejelekan. Sifat yang keempat atau yang terakhir adalah fatonah, yang artinya cerdas atau pandai. Sifat ini bisa dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari kita, misalnya rajin belajar atau membagi waktu. Cara yang kedua adalah lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Contohnya adalah tidak menyerobot dalam antrian. Kemudian ketika kita berada di dalam kendaraan umum, kita harus memberikan tempat duduk kita kepada orang yang lebih tua atau ibu hamil. Kemudian turut serta meramaikan masjid di sekitar rumah, dan masih banyak lagi. Itulah 2 cara sederhana yang bisa kita lakukan di kegiatan kesehari-hari kita. Walaupun kecil, tapi hal itu bisa menjadikan kita manusia yang banyak gunanya. Seperti kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, itulah yang paling dicintai Allah. Hadis sanad hasan. Itulah 2 cara sederhana yang bisa kita lakukan di kegiatan sehari-hari kita. Tentu tidak sulit, bukan? Hanya kita mau melakukannya atau tidak. Berteman jangan mudah marah. Bersabar bukan berarti kalah. Jalan kita pastikan cerah, mari kita ikuti sabda Rasulullah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya, karena kebenaran hanyalah milik Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.